Banyak yang selama ini bertanya-tanya benarkah akan ada kenaikan gaji NTU KKSE dan pensiunan atau ini hanya janji manis politik belaka. Hari ini kita akan bongkar faktanya, bukan sekadar opini tapi berdasarkan sumber resmi dan perkembangan terakhir dari pemerintahan yang akan datang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Kabar gembira ini bukan sekadar isu yang beredar di grup WhatsApp, tapi merupakan bagian dari rencana strategis pemerintahan tahun 2024 sampai tahun 2029 yang mulai disusun sejak awal transisi kekuasaan. Bagi Anda yang saat ini pensiun dan mengandalkan dana pensiun setiap bulannya, kabar ini sangat penting karena Prabowo bersama tim ekonominya sudah menyatakan kesiapan untuk menaikkan gaji ASN sekaligus tunjangan dan dana pensiun sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas tahun 2045 yang membuat kebijakan ini berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya sekedar menaikkan nominal, tapi ada upaya perbaikan sistem pensiun secara menyeluruh, termasuk mempercepat penyaluran dana, mengurangi birokrasi pencairan, serta memastikan adanya indeksasi otomatis sesuai inflasi tahunan. Ini berarti pensiunan tidak akan terus-menerus tertinggal dari kenaikan harga barang pokok. Lebih dari itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan skema pensiun baru berbasis kontribusi dan manfaat pasti agar jaminan hari tua tidak hanya bergantung pada anggaran tahunan negara, tapi juga punya fondasi keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Untuk Anda yang masih bertugas SEBAGEISN, kabar ini tentu jadi angin segar. Kenaikan gaji yang dirancang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, tapi juga untuk meningkatkan motivasi dan integritas dalam pelayanan publik. Jadi, apakah benar Prabowo akan umumkan kenaikan gaji dan pensiun dalam waktu dekat? Seberapa besar angkanya dan kapan akan mulai berlaku? Jangan kemana-mana, karena semua jawabannya akan kita kupas tuntas di video ini lengkap, jujur, dan berdasarkan data lanjutan dari Hock tadi. Tentu kita semua ingin benar-benar paham bagaimana semua ini digodok. Ya kan, jadi gini ceritanya. Sejak masa kampanye dan wacana transisi pemerintahan, tim ekonomi di bawah arahan Pak Prabowo sudah mulai merancang skema yang bukan sekadar menaikkan angka, tapi juga memastikan bahwa kenaikan itu bisa dinikmati dengan cara yang adil, tepat waktu, dan punya landasan kuat. Bayangkan kalau pensiunan selama ini harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk mencairkan dana pensiun. Kalau sekilas nominalnya naik tapi salurannya lama, ya rasanya kurang afdal. Karena ini bukan sekedar janji manis biasa, mereka benar-benar memperhatikan sisi pengiriman dana dengan teknologi yang bisa memotong jalur birokrasi. Bayangkan Anda yang pensiun sudah sepuh berharap sekali dana pensiun Anda tiba saat tanggal jatuh tempo. Jika prosesnya dipersingkat, Anda jadi enggak perlu lagi khawatir apakah uang sudah sampai atau belum. Ini sudah jadi satu poin besar karena menunggu itu bikin tegang, terlebih jika ini menyangkut urusan makan dan kebutuhan pokok. Kalau Anda merasa sistem prioritas jadinya bisa lebih smooth, Anda tidak sendiri. Banyak teman pensiunan lain juga merasakan begitu. Tim perumus kebijakan memegang argumen sederhana, kalau pensiunan waktunya dapat makan cukup dan pikiran tenang, kualitas hidup mereka juga akan membaik. Mari kita bahas substansi kenaikannya. Ada dua aspek utama yang dibahas: nominal dasar gaji atau pensiun dan dampak jangka pendek serta jangka panjangnya. Jadi nominalnya tidak hanya dinilai naik beberapa puluh ribu rupiah, tetapi juga kenaikannya disesuaikan dengan inflasi, urusan yang bikin kepala pusing kalau tidak diatur rapi. Biasanya indeksasi otomatis terhadap inflasi memang terdengar klise, tapi efeknya luar biasa dalam menjaga daya beli pensiunan yang sudah tidak punya penghasilan aktif. Semisal harga beras, minyak goreng, gas, LPG, listrik naik terus tiap beberapa bulan. Kalau pensiun tidak naik, otomatis jadinya malah terasa semakin jatuh. Makanya salah satu poin pentingnya adalah menjamin bahwa tiap kenaikan harga pangan atau energi itu akan langsung terefleks di nominal pensiun tanpa perlu menunggu rapat atau revisi APBN tiap 2 tahun sekali. Juga harus diakui struktur fiskal Indonesia sedang alami tekanan cukup berat. Apa kita dipakai untuk banyak hal, membangun tol, sekolah, rumah sakit, subsidi bab listrik, dana desa, dan lainnya. Jadi ketika pemerintah membuat keputusan menaikkan gaji ASIS atau pensiun, mereka tidak salib survei, tapi sudah menghitung kemungkinan keberlanjutan anggarannya dalam jangka panjang.
Supaya tidak bikin defisit besar atau menaikkan utang negara, senaknya mereka menyiapkan juga beberapa strategi penggalian dana, di antaranya adalah perbaikan perpajakan, bukan menaikkan tarif tetapi memperluas basis pajak dari mereka yang selama ini belum optimal bayar pajak. Mereka juga bicara soal efisiensi belanja. Indonesia masih punya ruang untuk memangkas pemborosan dan alokasi yang duplikatif terutama di kalangan kementerian dan lembaga kunci lainnya. Elemen reformasi yang menyeimbangkan antara generasi as muda dan senior. Banyak yang tanya lokas selama ASN baru mana yang lebih tinggi naiknya. Nah, ini penting karena mereka tidak ingin ada ketidakadilan. Tim perumus merencanakan kenaikan berbasis golongan, bukan hanya senioritas tapi juga jam kerja dan tanggung jawab. Jadi seorang guru PNS lama tentunya akan kenaikan lebih berat jika dibandingkan ASN. BARU yang mungkin baru lulus NIMON ASN baru tetap mendapat kenaikan hanya di skala yang lebih moderat. Hal ini dibuat agar tetap terjadi keadilan antar segala golongan ASN, mulai dari pustakawan, guru hingga petugas pemadam kebakaran dan semua jenis ASN. Itu masuk hitungan. Nah, kalau soal pensiunan, penyesuaian juga dibagi dalam beberapa kategori pensiun berdasarkan gaji pokok, pensiun tunjangan seperti tunjangan istri, suami, anak, dan tambahan tunjangan resiko seperti pensiunan yang dulunya bekerja di daerah konflik atau rawan bahaya. Jadi rencananya pensiun dasar akan naik sesuai inflasi, ditambah tunjangan keluarga naik, juga ditambah tunjangan resiko kalau pernah bekerja di tugas khusus ya, misalnya militer atau polisi atau guru di daerah perbatasan. Ini menjadikan pensiun tidak hanya dihitung angka pokok, tapi juga tunjangan non-pokok yang selama ini sering terlupakan. Selain itu juga ada pembicaraan soal sistem pensiun masa depan. Di beberapa negara seperti Australia atau Kanada mereka menerapkan skema pensiun kontributif. Kita menyetor dananya selama masa kerja, nanti bisa dinikmati ketika pensiun. Di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan karena tantangan data dan ketaatan bayar iuran, khususnya untuk KSN dan TNI Polri. Jadi pemerintah juga sedang riset kombinasi antara sistem kas contributory pension scheme dan sistem definite benefit manfaat pasti. Meski detailnya belum final, ini artinya kedepannya pensiunan bisa mendapatkan dua sumber, satu dari iuran sendiri semasa kerja dan satu lagi dari APBN. Itu urusan cukup futuristik dah, perlu sosialisasi panjang. Sepertinya kalian bakal langsung berpikir kok ribet tamat aturannya, terus kapan jasanya akan kita rasakan. Tenang ya, tim perumus hatinya sudah mantap buat mempercepat timeline. Jadi target awalnya pengumuman resmi akan dilakukan di kuartal ketiga tahun 2025, tepat setelah APBNP perubahan AP disahkan. Setelah itu sistem aplikasi dan nama programnya pun sudah disiapkan. Nanti tiap pensiunan dan ASN akan diberi notifikasi via aplikasi, baru bisa dicek langsung. Ini nominal pensiunan Anda bulan Mei tahun 2025 ini sudah disesuaikan inflasi dan tunjangan total segini. Nggak perlu ribet kirim surat, nggak perlu antre, akses internet dan ponsel pintarnya pas-pasan. Makanya pemerintah juga gencar bikin gerakan sosialisasi lewat TV, Real Radio, komunitas, serta kantor pos dan pelayanan desa. Bayangkan, di desa-desa layanan posmen bukan cuma antar surat tapi juga bisa antar pengumuman kenaikan pensiun lengkap dengan live like simple agar cepat dimengerti. Kalau yang agak gaptek tinggal hubungi kantor pos lokal sebulan sebelum tanggal pencairan, sedangkan yang sudah pegang HP bisa buka aplikasi pensiunan dan cek langsung semua jalan komunikasi. Sedemikian rupa dibuat inklusif. Masih terkait penyederhanaan, katanya pemerintah juga mau merombak birokrasi pencairan dengan cara sistem bottom up. Contoh sederhananya, sebelumnya pencairan butuh tanda tangan atasan, banyak stempel, serta proses tenaga verifikasi manual. Ini bisa bikin proses memakan waktu yang panjang. Mereka mencetuskan model digital. Mulai dari input data sampai pencairan dikerjakan di tingkat satuan kerja kecamatan atau kantor pos wilayah, dan semua diintegrasikan ke pusat secara otomatis. Setelah dapat pensiunan bisa langsung ambil di bank atau sosial pos terdekat dengan kode OTP, atau bahkan diantarkan langsung ke rumah jika orangnya sudah sepuh. Kalau begitu efek ke masyarakat luas apa nih? Bayangkan kenaikan pensiunan otomatis akan meningkatkan konsumsi lokal. Pensiunan yang awalnya pakai sepertiga uang mereka untuk makan, kini bisa menambah untuk kebutuhan pendidikan cucu, perbaikan rumah,
atau biaya berobat ini memberi multiplier efek ke ekonomi lokal. Pedagang kelontong, tukang jahit, tukang pijat, bahkan tukang ojek pun bakal kebagian untung. Karena daya beli naik jadi wacana. Kenaikan pensiun ini bukan cuma soal individu pensiunan, tapi juga dorongan mandat ekonomi di tingkat desa dan kota-kota kecil. Bicara soal gaji as juga menarik. Tim menyadari bahwa peningkatan gaji mereka akan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Tentu kalau selain nominal naik, integritas juga diraih kenaikan. Diharapkan para as menjadi lebih disiplin, lebih efisien, dan lebih akuntabel. Kalau selama ini Anda pernah ngantar berkas ke kantor desa, kadang petugas lama bangunin bilang nanti aja ya, Mbak Bapak lagi rapat. Berkasnya. Nah, dengan kondisi mereka, lebih bersemangat, pelayanan diharapkan lebih tepat waktu dan ramah. Inilah harapan besar di balik kebijakan ini, agar as makin profesional, buka karena gaji saja tapi semangat kerja yang makin tinggi. Saya yakin di luar sana banyak pensiunan dan ASN muda juga memperhatikan sisi berkelanjutan. Kalau pemerintah terus hutang untuk bayar gaji dan pensiun bisa berbahaya. Nah, disinilah letak rencana pemerintah untuk memodernisasi pendanaan jangka panjang lewat reformasi perpajakan dan digitalisasi data pajak-pajak yang selama ini belum dipungut secara optimal, seperti pajak properti, pajak e-commerce, dan pajak jasa streaming. Dikatakan akan diraihkan dengan kebijakan yang adil. Intinya bukan menaikkan pajak tapi meratakan basis sehingga beban tidak hanya di pundak pada sebagian orang saja. Jika ini berhasil, durasi kenaikan pensiun bisa dicicil secara teratur tanpa perlu sub budgeting bermasalah. Kalau ditanya berapa besar kenaikannya, untuk pensiun jawabannya akan bervariasi. Ada pensiunan PNS golongan I2-3 semuanya berbeda, namun targetnya adalah minimal naik 7-10 tahun 2025. Untuk golongan yang lebih tinggi bisa lebih tergantung inflasi dan kelompok tunjangan. Kabar baiknya angka ini disinyalir cukup realistis karena mereka sudah hitung karena skema ini akan diumumkan resmi, nantinya akan tertuang di dokumen resmi sehingga kita semua bisa mengecek misalnya berapa jumlahnya. Kalau Anda pensiun golongan 2A per Mei tahun 2025, sekarang kita bicara soal tantangannya. Pertama, inflasi global masih tinggi dan energi terkadang naik dinaikkan secara tak terduga. Ini bisa jadi soal yang mengganggu asumsi anggaran. Kedua, politisasi kebijakan. Bisa terjadi mungkin nanti ada tekanan daerah tertentu, misalnya meminta kenaikan pensiunan daerah atas karena mereka merasa punya beban hidup yang lebih tinggi. Bisa jadi tekanan ini memang muncul, tapi kabarnya satu hal yang paling jadi pegangan adalah skema nasional jadi tidak terbagi per wilayah, kecuali memang ada tunjangan daerah spesifik. Ketiga yang paling rawan adalah teknis digitalisasi dan koordinasi antar lembaga. Kadang pas jangka muncul timbul error data atau data ganda. Untuk itu mereka juga sudah mulai melakukan optimasi sistem informasi ASN dan sinkronisasi dengan sistem BP Tapera DANBP, JMS OISITA serta BNP 3T. Kini bukan proses semalang, tapi mereka sudah jalankan pilot project di 4 provinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dalam beberapa bulan ke depan. Rencananya pilot ini diperluas termasuk di wilayah Timur dan Tengah karena ingin memastikan kesempurnaan sistem sebelum diterapkan secara nasional. Untuk Anda yang tinggal jauh dari ibu kota, misalnya di Sumatera Barat, Sulawesi, atau Papua, ini masih bisa kulum ya. Pemerintah juga berencana menyelenggarakan pelatihan teknis untuk operator lokal di masing-masing kecamatan. Jadi prinsipnya adalah tidak perlu kita berbondong ke Jakarta, tapi sosialisasi dan pelatihan dilakukan di rumah sendiri. Ada training dari BPPT atau KMNTRANPANRB yang menyasar operator desa, petugas pos operator ban penyalur dana pensiun, dan semuanya berkoordinasi lewat video conference, webinar, bahkan modul setang dan video tutorial. Kalau teman-teman senior di Jakarta atau kota besar biasanya bisa update cepat lewat media sosial, channel resmi, bahkan influencer pemerintah seperti ASN Ceria atau Pensiun Tersenyum. Ini platform mereka tempatnya memberikan update dan edukasi ringan agar masyarakat bisa tahu kapan kenaikan mulai berlaku, bagaimana cara mengecek di aplikasi, dan siapa yang bisa dihubungi kalau muncul
Nah sekarang mari kita bayangkan skenario realisasi, katakanlah Anda pensiunan PNS golongan N2A dengan tunjangan keluarga dan tunjangan resiko dan saat ini menerima 3 juta rupiah per bulan. Setelah kenaikan 10% berarti nominal pensiun Anda menjadi 3,3 rupiah juta, belum lagi inflasi tunjangan keluarga dan tunjangan resiko ini bisa menambah 3,00500. 000 lagi tergantung kondisi, jadi totalnya bisa menyentuh 3,8 rupiah juta atau lebih. Uang tambahan 800 ribu rupiah itu bisa cukup untuk belanja bulanan ekstra, misalnya untuk bayar listrik atau membeli beras atau kebutuhan kesehatan, itu baru bulan pertama tahap. Berikutnya skema indeksasi akan memastikan nominal pensiun ini naik setiap tahun tanpa perlu menunggu revisi APBN. Karena itulah disebut otomatis dan berkelanjutan. Masa pensiun kedua, ketiga, dan seterusnya bisa diprediksi dan rencana keuangan pun bisa disusun lebih matang. Begitu juga bagi ASN aktif, misalnya guru sekolah dasar golongan 2A. Kalau gaji pokok Anda saat ini 5 juta rupiah, setelah kenaikan 810 menjadi 5 juta atau lebih, programnya juga mencakupkan memang memberikan peningkatan tunjangan fungsional seperti keterampilan digital desa tertinggal, daerah terpencil. Jadi ASN yang selama ini bertugas di daerah pelosok bisa mendapat tambahan signifikan. Ini bukan hanya bicara soal nominal tapi juga apresiasi terhadap dedikasinya dalam pelayanan publik yang sering terlupakan. Satu hal unik juga diadakan oleh pemerintah, program anggaran perbaikan pelayanan AP. Dalam skema ini pemerintah pusat akan menyediakan dana tambahan semacam dana hibah yang dapat digunakan oleh setiap satuan kerja untuk program pelatihan, sertifikasi, dan alat penunjang kerja. Tujuannya ASN mau terus mengasah skill, tak hanya berpuas diri dengan kenaikan gaji, tapi juga meningkatkan kompetensi dan layanan. Kalau sudah begini otomatis pola pikirnya juga berubah. Saya naik gaji, tapi juga harus naik mutu pelayanannya. Ini terasa seperti revolusi birokrasi kecil yang berjalan beriringan. Untuk memperjelas, sebagian dana kenaikan itu juga direncanakan untuk percepatan digitalisasi, misalnya pemberlakuan tanda tangan elektronik di surat resmi, aplikasi pelaporan pajak, serta aplikasi monitoring kehadiran secara real time. Karena dengan digitalisasi waktu layanan bisa lebih cepat, akurasi data lebih tinggi, dan integritas petugas bisa lebih terjaga. Gak heran kalau uang dari kenaikan gaji itu juga diberi. Slogan untuk pemberdayaan sistem bukan cuma kantong. Lalu bagaimana kalau ternyata masih ada kendala, misalnya ada pensiunan yang tinggal di desa, sangat terpencil, dan belum pernah mendapatkan notifikasi digital? Pemerintah juga menyiapkan hotline khusus dan kunjungan petugas dari kantor pos dan dinas sosial. Jadi, kalau Anda tidak menerima pemberitahuan, tinggal telepon nomor khusus atau bisa ketik WhatsApp chat ke saluran resmi seperti Pensiun Sehat atau ASN Siaga. Lalu sistem akan mengecek dan mengirim notifikasi ulang atau memasukkan Anda ke daftar berikutnya. Poinnya adalah bahwa ini bukan sekedar naik angka, tapi proses transformasi sistem. Kalau sukses akan jadi legasi besar pemerintahan tahun 2024 sampai tahun 2029. Bukan cuma soal orang tua yang hidupnya lebih nyaman, tapi juga soal kualitas pelayanan negara yang melayani warganya dengan lebih baik. Dan kalau ini berhasil, bukan tidak mungkin negara lain melihat Indonesia dan bilang, wah, model pensiunan dan ASN Indonesia mantap juga, coba tiru. Kita semua berharap semoga skema ini berjalan lancar, tidak ada drama, tidak ada penundaan, tidak ada rumor hoax yang membuat bingung. Kalau nantinya ada keluhan seperti kok data saya belum naik, atau kok tunjangan tambahan belum muncul, pasti kita akan tunggu penjelasan dari pihak resmi, Kemenpan RB, BKN, Kemenke, atau bahkan dari kantor POR, karena mereka sudah siapkan tim KAR dan media relatif cepat, sosial media, media massa, hingga TV lokal. Singkatnya, sistemnya dibangun dengan prinsip otomatis, kenaikan bukan lagi digantung tiap tahun. Inklusif, semua golongan ASN dan pensiunan tercover, inovatif dengan digitalisasi dan adil dan berkeadilan, inflasi dan tunjangan diikuti terukur dan transparan, angka, jadwal dan mekanismenya diumumkan resmi dan terbuka. Kalau semua ini terjadi seperti yang direncanakan, kehidupan pensiunan Indonesia
akan membaik asli yang selama ini bertahun-tahun di garda pelayanan publik akan merasa dihargai dan rakyat umum akan merasakan kualitas pelayanan publik yang tambah cepat jelas dan akuntabel. Saya tahu banyak dari kita seharian habis keliling pasar urus izin antar anak sekolah jemput cucu dan sebagainya. Kalau sistem semakin baik Anda jadi bisa punya waktu lebih untuk keluarga, kesehatan dan menikmati waktu indah bersama cucu. Sekali lagi bukan meremehkan nominal, tapi bagaimana nominal itu benar-benar terasa manfaatnya. Jadi teman-teman senior dan asner sayang bersiaplah menghadapi perubahan besar ini. Tetaplah skeptis, sehat itu berasal dari sifat waspada, tapi jangan sampai ketinggalan informasi resmi. Cek channel resmi pemerintah blog Wekan dan Kemen, dan kalau memungkinkan kunjungi saja kantor pos atau kartu mana. Saat info sudah diumumkan, nah saya harus seperti ini jadi berguna pernah menempat titik yang belum tentu. Kita bicara soal kebijakan konkret, jangan lupa nantikan video ini sampai akhir karena di akhir nanti saya akan tunjukkan link resmi channel resmi, cara cek lewat aplikasi, serta timeline lengkapnya. Semoga ini jadi berita baik dan jadi solusi nyata bagi kawan-kawan semua. If you are at this point, you deserve a pause, talk with the prefer to chat, it's conversational like ngobrol warung kopi. Balikan lagi ke hook, benar berita ini nyata bukan gosip. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan sedang diproses, sistemnya sedang dibangun, tim lain sudah ditentukan, dan yang paling penting pemerintah mau memastikan semua bisa diterima bukan bikin buntung. Oke, terima kasih telah setia mendengarkan sampai detik ini. Ingat, ini bukan hanya soal nominal naik Rp300 atau Rp500.000, ini soal pemulihan ekonomi keluarga, pensiunan, soal penghargaan atas pengabdian para ASN, soal percepatan layanan publik, dan yang paling penting ini adalah langkah nyata menuju Indonesia yang lebih makmur, sejahtera, dan adil di masa depan. Mari sama-sama doakan agar pelaksanaannya berjalan mulus, dan mari kita kawal bersama. Kalau Anda punya pertanyaan atau cerita, tulis di kolom komentar, saya akan bantu klarifikasi dan diskusi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke kawan-kawan senior atau SN yang butuh info ini. Semoga berkat dan selamat menyambut era baru. Salam hangat dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya.